Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid Al Khairat Munawwarah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan keberkahan yang begitu luar biasa, dan tentunya nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemudahan kita untuk beriman kepada Allah, nikmat jalan untuk kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang mudah untuk beriman, dan tidak semua orang juga Allah berikan jalan yang mudah untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupannya. Ada beberapa orang yang memang belum Allah berikan hidayah, ataupun Allah berikan hidayah melalui jalur yang susah, yaitu sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara kita yang mu'allaf. Itu adalah orang-orang yang Allah berikan cobaan kepada mereka untuk mendapatkan dan menuju jalan hidayah. Banyak di antara mereka yang harus meninggalkan keluarga. Banyak di antara mereka yang harus meninggalkan rumah, diusir dari keluarganya, tidak dapat menikmati harta keluarganya, terusir dari bisnis besar keluarganya. Pernah beberapa bulan yang lalu saya mengisi kajian di Kementerian Agama Kota Pekanbaru terkait dengan masalah orang-orang yang mu'allaf ini, dan saya minta dalam kajian testimoni, ya, apa yang mereka alami, mereka rasakan ketika mereka masuk ke dalam Islam. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan hidup mereka untuk menjadikan agama ini sebagai agama mereka tidak mudah. Hari-hari yang harus mereka lalui untuk menjadi seorang muslim itu bukan hari-hari yang mudah. Bahkan banyak di antara yang hadir waktu itu, bahkan mereka itu terusir dari rumahnya, tidak lagi keluar dari rumah keluarganya, tidak disupport uang apapun, cari sendiri. Padahal masih muda-muda, masih SMA, masih kuliah. Sementara anak-anak kita bahkan sampai tamat kuliah masih dibiayai. Kuliah sudah tamat, masih minta uang jajan. Betul apa betul? Tapi yang penting anak kita tetap berada di dalam keimanan. Yang penting anak kita mengamalkan ajaran-ajaran agama, yaitu bagi sebahagian orang Allah berikan cobaan-cobaan, bagi sebahagian lain Allah mudahkan. Maka bagi kita yang Allah berikan kemudahan jalan di dalam beriman, Allah berikan kemudahan jalan untuk mengamalkan agama, maka bersungguh-sungguhlah, istiqomahlah, juhud artinya bersungguh-sungguh kita mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Dan tak lama lagi ini kita akan melaksanakan Idul Adha, ya, hari raya berkurban. Bersungguh-sungguh kita untuk berkurban. Artinya apa? Ya mungkin kita orang yang ekonominya biasa-biasa saja, tapi kalau kita bersungguh-sungguh kan kita bisa menabung. Di beberapa masjid bahkan ada yang buka tabungan kurban, ya. Banyak jalan ini sekarang bergantung kita lagi, mau nggak kita mengamalkan ajaran agama ini. Jangan pandang orang lain, oh ya Ustaz, mereka enaklah Ustaz, orang kaya Ustaz, orang berada Ustaz. Jangan dilihat itunya. Kalau memang kita termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan jalan yang sulit untuk mengamalkan
ajaran agama, salah satunya berkurban, maka kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Toh orang lain juga ada yang bersungguh-sungguh, bahkan orang lain ada yang harus bersungguh-sungguh supaya bisa masuk Islam. Termasuk ayah saya juga bersungguh-sungguh supaya bisa masuk Islam. Ayah saya mu'alaf, panjang perjalanannya untuk bisa masuk ke dalam agama ini. Maka kalau kita yang sudah Islam dari lahir tidak sungguh-sungguh, malu kita sama orang-orang yang mu'allaf itu. Ala kulli hal, kita bersyukur kita diberikan nikmat ini begitu mudah. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan kemudahan kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kembali kita lanjutkan kaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk ke dalam Islam pada fase-fase awal, di mana mereka ini yang ma'ahin Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh bekerja keras, mengorbankan segalanya agar supaya mereka bisa berada di dalam agama ini. Kita sudah cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, subhanallah. Kali ini kita akan cerita tentang salah satu keluarga yang masuk ke dalam Islam dan mengalami penyiksaan sampai-sampai ada ayat yang turun yang menjadi pengobat hati bagi keluarga ini. Salah satunya sahabat yang bernama Ammar tadi, karena mengalami siksaan yang begitu hebat di dalam kehidupannya. Baik, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Surah An-Nahl ayat 106, yang artinya barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka mendapatkan azab yang besar. Ayat ini diturunkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir ini setelah dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan kalimat-kalimat kufur. Ya, Hubal adalah Hubal yang agung, Tuhan yang agung, begitu-begitu. Setelah dia Islam. Ya, jadi ayat ini menjadi pengobat untuk si Ammar bin Yasir tadi. Kenapa Ammar bin Yasir bisa kafir? Nah, inilah mau kita ceritakan pada malam hari ini. Kita mulai dari ayahnya si Ammar dulu, kan, Ammar bin Yasir. Siapa itu Yasir? Yasir adalah namanya Yasir bin Amir bin Malik al-Ansi dari Yaman. Beliau adalah orang Yaman asli, bukan orang Mekah, bukan orang Arab Quraisy, orang Yaman, yang berangkat bersama dengan dua orang saudaranya untuk nyari saudaranya yang keempat. Mereka 4 bersaudara. Satu saudaranya merantau kemana? Katanya merantau ke Mekah. Maka berangkatlah 3 orang ini yang bersaudara tadi untuk mencari yang satu yang hilang itu. Di mana? Di Mekah. Ketika mereka bertiga sampai ke kota Mekah, mereka mencari, ternyata tidak ketemu. Ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke Yaman. Tapi yang kembali hanya 2 orang. Yasir melihat kota Mekah ini, terikat hatinya dengan kota itu. Karena memang kota Mekah pada masanya kan disebut dengan Ummul Qura, satu kota metropolitan, ya, kota yang begitu maju,
perdagangannya juga luar biasa. Kemudian di sana itu ada Baitullah Al-Ka'bah. Siapa di antara kita yang gak rindu dengan Ka'bah? Bahkan jangankan kita orang yang beriman, dulu sebelum datang Islam, orang-orang sudah rindu dengan Ka'bah. Karena memang hati kita semua telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke sana. Maka tidak heran kalau kita sekarang ini berlomba-lomba untuk bisa berangkat haji ataupun umrah. Kenapa? Hati kita memang terikat dengan Baitullah. Hati kita ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi rumahnya di muka bumi, yaitu Baitullah Al-Ka'bah. Ya, makanya ini luar biasa, walaupun sekarang kuota haji itu ongkosnya naik ya, hampir 2 kali lipat, tapi tetap berangkat juga, antrian masih panjang ya, antrian tidak berkurang. Daftar hari ini 25 atau 26 tahun lagi baru berangkat haji itu ya, kalau mengikuti kuota reguler. Subhanallah. Artinya orang tak berkurang. Kenapa? Semua ingin berangkat ke Baitullah. Nah, Yasir ini dia terikat hatinya dengan kota Mekah. Tidak mau pulang dia. Sudah merasa nyaman sekali dengan kota Mekah ini. Nah, tapi untuk tinggal di kota Mekah nggak bisa sembarangan. Ya, mirip kayak sekarang lah, mungkin kalau mau tinggal di kota Jakarta itu harus lapor dulu di Sdukcapil kan begitu. Ya, harus melapor dulu kepada suku Quraisy yang menjadi penanggung jawab dari kota Mekah. Dan tidak semua orang juga bisa diizinkan tinggal di kota Mekah. Harus ada yang menjadi kafil. Kafil itu yang menjadi penjamin siapa yang tinggal di sana begitu. Akhirnya Yasir bin Amir ini melobi, mencari ke sana sini, berteman ke sana ke sini. Akhirnya dapatlah salah seorang yang bernama Abu Huzaifah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku yang sama dengan Abu Jahal ya, Al-Makhzumi. Dan kemudian karena Abu Huzaifah ini senang dengan Yasir tadi, orangnya santun, orangnya baik begitu. Akhirnya sudah dibuatlah ikatan persekutuan ya, artinya mereka ini memiliki ikatan kekeluargaan ya, walaupun bukan keluarga, sehingga si Yasir tadi diizinkan untuk tinggal di kota Mekah. Nah, tinggal bersama dengan Abu Huzaifah. Abu Huzaifah senang ngelihat Yasir ini orangnya baik, orangnya ramah, orang yang santun begitu. Akhirnya ya sudahlah, dinikahkanlah si Yasir ini dengan budak milik dari Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya budak perempuan yang bernama Sumayyah, budak perempuan ya. Dan ya sudah, ketika menikah begitu, kemudian hamillah Sumayyah. Ketika hamil Sumayyah kemudian lahir, mereka menamakan anak mereka dengan Ammar. Dalam tradisi orang-orang pada masa itu, kalau seseorang menikahi budak, maka anak dari budak itu ya budak juga gitu. Anak dari budak ya budak juga. Maka Sumayyah dan Ammar itu dua-duanya adalah budak dari suku Bani Makhzum tadi. Tapi karena Abu Huzaifah dia senang dengan Yasir, kemudian senang juga dengan Sumayyah, orangnya baik budak dia itu, dan dia lihat Sumayyah sama Yasir ini punya anak, iba hatinya. Sudahlah, dimerdekakanlah Sumayyah dan anaknya Ammar tadi. Maka Ammar kemudian disebut sebagai Maula Bani Makhzum, karena dulunya dia budak dari Bani Makhzum, tapi kemudian dia dimerdekakan. Nah, usianya Ammar ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan Nabi usianya. Karena ketika Ammar bin Yasir ini wafat di tahun 37 Hijriah, usianya ketika meninggal itu antara 88 sampai 90-an ya, tahun. Nah, kalau kita tarik garis dengan wafatnya Nabi tahun ke-10 Hijriah,
Ya, usia 63 tambah 20 tahun, 27 tahun, ya lebih kurang ya 90 juga. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi kronologi sejarahnya, usia Ammar bin Yasir ini tidak jauh beda dengan usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Ammar ini juga memiliki ciri-ciri fisik. Ciri fisiknya itu tinggi. Kemudian dadanya itu lebar, artinya dia memang tinggi dan besar, bukan tinggi kurus tapi tinggi besar. Dan kulitnya agak-agak hitam karena ibunya budak, ya, biasanya budak itu kan berkulit hitam. Sedangkan ayahnya itu Yasir, orang Yaman. Orang Yaman juga nggak kulit putih, ya, jarang ada yang kulit putih orang Yaman. Kulitnya agak-agak sawo matang kayak kita lah. Ya, jadi memang Ammar tadi ini juga kulitnya itu agak-agak sawo matang. Kemudian perawakannya itu kepalanya botak di bagian depan, ya. Kemudian rambut di belakangnya agak panjang. Ini tipikal khas orang-orang pada masa dulu, ya, agak panjang sedikit, di bagian depannya agak-agak botak begitu. Dan Ammar ini juga disebutkan memiliki beberapa keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan yang disebutkan dalam sirah tentang Ammar bin Yasir ini. Yang pertama, beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu keistimewaan tersendiri, ya. Kita tidak dipilih untuk jadi sahabat, ya jangan berkecil hati. Karena kita nggak bisa protes. Itu udah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang menjadi sahabat Nabi. Yang kedua, Ammar bin Yasir ini juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ammar bin Yasir ini pernah cerita dalam riwayat Imam Tirmizi bahwa ketika beliau masuk Islam di tempatnya Al-Arqam bin Abil Arqam, beliau melihat waktu itu hanya ada 5 orang budak perempuan, 5 orang budak, ada 5 orang budak, kemudian ada 2 orang perempuan dan Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu. Karena memang masih awal-awal sekali yang mau masuk Islam waktu itu. Jadi jumlahnya tidak banyak, dan Ammar bin Yasir ini termasuk orang yang awal mula masuk ke dalam Islam. Itu satu kelebihan, ya. Kelebihan berikutnya, pada masa tersebut, masa-masa awal-awal Islam ini didakwahkan oleh Nabi, disebutkan ada 7 orang yang menampakkan keislaman pada masa itu. Karena memang untuk menampakkan keislaman di masa awal-awal itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan seperti kita sekarang, kita pakai jilbab, kita pakai kopiah peci, kita pakai sorban, ya. Dan pada masa itu untuk menampakkan keislaman bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau di masa sekarang mungkin kalau kita lihat di video-video di YouTube yang viral, ada orang yang pakai cadar di Perancis, tidak boleh masuk ke restoran, kan ada gitu, ya, viral begitu. Kena denda, kan ada yang seperti itu. Untuk menampakkan keislaman itu, ya kalau di Eropa sana mungkin karena Islamofobia, ya begitulah, ya. Tapi kalau pada masa Rasulullah di awal-awal dakwah, menampakkan keislaman itu bukan hanya kena denda, bukan hanya tidak boleh masuk restoran. Pada masa Nabi menampakkan keislaman itu artinya sudah siap untuk disiksa. Maka waktu itu ada 7 orang yang menampakkan keislaman dengan terang-terangan. Yang pertama tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Kemudian ada Abu Bakar, ada Bilal, ada Miqdad, ada Suhail, ada Ammar, ada Sumayyah. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah keturunan dari Bani Abdul Muthalib. Tidak ada yang berani ganggu Nabi, tidak ada yang berani menyakiti Nabi. Kenapa? Karena yang menjaganya ada Abu Thalib di sana, pamannya, ketua dari suku Quraisy. Tidak ada yang berani. Kemudian Abu Bakar juga kita ceritakan, keluarganya Abu Bakar ini sangat-sangat menjaga Abu Bakar, sehingga
Tak ada yang berani terang-terangan untuk mengganggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun yang lain, Bilal, Suhail, Miqdad, Ammar, Sumayyah, tidak ada yang bela. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir ini kan asal keluarganya dari Yaman, ya. Kemudian di Makkah juga mereka tidak punya silsilah nasab sebagai orang asli suku dari Quraisy itu. Jadi tidak ada yang bela. Ibunya Ammar budak, tidak ada yang bela. Maka memang mereka ini orang-orang yang kena azab, ya. Bilal kena azab, Suhail, Miqdad, Ammar dan Sumayyah semua kena azab gara-gara mereka menampakkan keislaman mereka. Begitu sulitnya. Begitulah sulitnya. Sedangkan sahabat-sahabat lain itu tidak menampakkan keislamannya. Mereka underground, di bawah saja. Enggak mereka menampakkan keislaman. Kenapa? Karena memang resikonya sangat-sangat besar. Maka kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan menampakkan keislaman, kenapa kita malu menampakkannya? Kita malu, aneh. Contoh saja, tidak usah jauh-jauh. Ketika kita berada di rumah makan, restoran, kedai makan, ketika kita mau makan, ada nggak kita berdoa? Oh ada Ustaz, dalam hati Ustaz. Mulut kita tak mengucap, dalam hati betul-betul bahkan kadang-kadang lupa lagi. Ya, bacanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirih Ustaz. Itu gara-gara lupa tuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, pernah enggak di restoran-restoran besar, Pizza Hut, di McDonald's atau restoran besar, lihat ada sebahagian orang yang kalau mau makan tangannya begini dulu. Pernah lihat enggak? Saya beberapa kali melihat itu. Jadi kalau mereka mau makan begini dulu mereka. Ya namanya orang itu kan, orang ini. Mereka begini dulu. Mereka menampakkan ya, kenasranian mereka. Kita malu. Saya pernah naik pesawat dari Medan ke Pekanbaru. Kebetulan waktu itu di samping saya tidak tahu ternyata yang di samping saya ini misionaris, ya, pendakwah agama Nasrani. Saya tidak tahu di samping saya. Jadi ketika pesawat mau take off, mau berangkat, diumumkan kita akan berangkat, kita akan lepas landas, kencangkan sabuk pengaman, lipat semua segala macamnya. Nah di samping saya ini, pas samping kanan saya ini, dia tangannya begini, doa. Khusyuk betul dia berdoa. Wah, sebenarnya ini dakwah ini dakwah dia ini. Dia ingin nampakkan bahwa dia ini. Ya. Maka saya pun tak mau kalah. Oh, angkat tangan juga dah saya kan. Saya panjangkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana. Saya panjangkan, banyak-banyak saya berdoa, berwirid saya. Satu memang doa, saya agak takut kalau perjalanan dari Medan ke Pekanbaru naik pesawat, sering sekali terjadi goncangan turbulens di menuju Pekanbaru ini. Ya, saya pernah sekali trauma naik pesawat. Pernah sekali pesawatnya menukik begini. Pekanbaru lah, ke Pekanbaru. Waktu anak saya yang kedua mau lahir, sampai-sampai saya berpikir ini ketemu nggak dengan anak saya yang kedua ini. Pesawatnya menukik. Ya, semua orang satu pesawat sudah berteriak. Ya, udah histeris semua. Alhamdulillah selamat. Jadi saya ada ketakutan tersendiri sebenarnya kalau naik pesawat ke Pekanbaru. Jadi pas pula yang di samping ini berdakwah, kita pun berdakwah juga. Jadi angkat tangan saya. Jadi mereka tidak malu dengan itu. Kalau kita coba, Bapak Ibu sekalian, kita jujur-jujur aja. Kalau mau berangkat pesawat, ada nggak kita angkat tangan begini? Ada saat waktu umroh, ya waktu umroh dipandu semua. Kalau lagi berangkat biasa kan enggak. Maka untuk menampakkan keislaman kita, janganlah kita malu. Karena Allah berikan kita kemudahan. Kita pakai jilbab, kita pakai kopiah yang sudah haji, kopiah haji. Alhamdulillah, jangan malu. Itu nikmat dari Allah. Suatu saat nanti ya, mungkin di satu tempat kita akan tercegah untuk menampakkan keislaman kita. Kawan-kawan saya waktu saya kuliah dulu di Damaskus, Suriah,
kawan-kawan saya yang dari Patani, Thailand Selatan, itu kalau mau pulang kembali ke negaranya, mereka panjangkan rambutnya, mereka panjangkan kumisnya, cukur jenggot mereka. Kalau mereka berjenggot, mereka cukur. Kenapa? Saya tanya, kenapa kawan-kawan Patani begitu? Supaya kami tidak kena di border imigrasi Thailand. Karena mereka nanti nggak langsung ke Thailand, mereka ke Malaysia dulu, mereka ke Filipina dulu, baru mereka masuk lagi nanti ke Thailand. Supaya nggak nampak mereka belajar agama gitu. Itulah kondisinya. Subhanallah. Maka kita yang Allah berikan kemudahan, janganlah kita malu untuk menampakkan keislaman kita. Kemudian Ammar bin Yasir ini adalah orang yang zuhud, artinya tidak cinta harta, ya, serajin bersedekah, dan beliau adalah orang yang faqih dan berhati-hati dalam berfatwa, orang yang pintar, cerdas, ya. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam kan faqih, ya, kedalaman ilmunya tinggi. Pernah sekali waktu datang orang bertanya kepada Ammar bin Yasir, "Wahai Ammar, saya ingin menanyakan masalah yang begini, begini, dan begini." Ammar bertanya, "Adakah kejadian ini sudah terjadi atau belum terjadi?" Ini masih prediksi aja ke depannya. Kata yang bertanya ini, masih belum, ini kemungkinan aja nih. Maka kata Ammar bin Yasir, "Nanti kalau sudah kejadian baru kamu tanya lagi sama saya, ya." Tidak mau beliau menjawab sesuatu yang tidak terjadi begitu. Artinya hati-hati sekali dalam memberikan fatwa. Dan beliau itu orang yang sedikit berbicara, banyak diamnya, dan beliau orang yang kuat fisiknya. Pada masa Nabi SAW, mereka membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun bukan semua seperti ini, hanya beberapa bagiannya saja sebagai penanda sebuah masjid. Maka para sahabat itu mengangkat batu bata itu, ya, nukila labinatan bilabinatin, dari satu batu ke batu yang lainnya. Untuk membangun itu kan ngangkat-angkat batu, ya, tapi batunya bukan batu bata seperti kita, kecil segini. Batunya besar-besar, ya, batunya besar-besar. Orang-orang pada masa itu sanggup ngangkatnya cuma satu, karena besarnya itu. Sedangkan Ammar bin Yasir sekali angkat dua diangkatnya. Begitulah kuatnya adalah Ammar bin Yasir tadi. Subhanallah. Makanya memang ketika dalam peperangan, banyak Ammar bin Yasir ini diikutkan dalam peperangan di bagian depan dia, karena orangnya kuat, tinggi, besar, kuat. Nah, termasuklah beliau salah satu dari panglima yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu itu. Subhanallah. Nah, lalu bagaimana Ammar bin Yasir ini bisa mendapatkan menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 106 tadi? Karena Ammar bin Yasir dan keluarganya, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, selalu dapat azab. Apalagi ketika mereka menampakkan keislaman. Yang paling marah dengan Nabi, dengan agama Islam ini kan Abu Jahal. Nah, kebetulan Abu Huzaifah itu kan Bani Makhzum, artinya masih di bawah dari si Abu Jahal tadi. Dan Yasir itu kan bersekutunya kan dengan Abu Huzaifah, anggota dari Bani Makhzum. Maka Abu Jahal ini kan punya kuasa untuk menindas mereka, ya. Memang habis mereka kena sama Abu Jahal. Memang yang menjadi penyiksanya itu memang si Abu Jahal. Dibawalah mereka bertiga ini sekeluarga ke padang pasir yang panas, dibuka bajunya Sumayyah, dipakaikanlah baju zirah. Baju zirah itu baju perang. Orang zaman dulu perang pakai baju dari besi. Baju besi itu dipakaikan, lalu ditidurkan dia ke padang pasir yang lagi panas-panasnya itu, dengan harapan siksaan-siksaan itu dapat mengubah keimanan dari keluarga Yasir tadi ini untuk kembali kepada agama lama mereka. Tapi Sumayyah tidak bergeming, dia tidak bergeming. Kesal, Abu Jahal ini kesal betul sama Sumayyah tadi. Kenapa? Karena memang tabiat dari orang yang menyiksa orang lain itu, kalau yang disiksanya itu nggak merasa kapok,
nggak merasa kalah, nggak menyerah, itu makin tambah kesal. Maka makin marah Abu Jahal, disiksa, dipukul, dipijak, tak mempan juga. Suruh kembali ke agama yang lama, tak mau. Tetap dengan keislamannya. Akhirnya sudah putus asa Abu Jahal ini, tidak bisa lagi karena si Sumayyah ini kan budak dia. Walaupun sudah dimerdekakan, statusnya kan masih budak, nggak ada yang bela dia. Diambilnya tombak, ditusukkan aja. Mohon maaf, ditusukkan pada kemaluannya memang. Karena semua baju kan baju zirah semua, baju besi. Ya tersisa bisa ditusukkan bagian bawah aja. Ditusuk dari bawah, matilah. Nauzubillah. Itulah jahatnya si Abu Jahal tadi. Jahat betul. Dan itu dilakukan di hadapan Yasir dan Ammar. Mereka menyaksikan itu. Ini memang kejam betul. Sedangkan kita menyembelih kurban saja, ketika satu kurban sapi ataupun kambing hendak kita sembelih, sapi dan kambing yang lain kan kita arahkan supaya nggak melihat itu gitu. Bahkan hewan saja kalau melihat itu langsung mereka bergejolak. Hewan, apalagi manusia, apalagi manusia. Maka Yasir marah betul, tapi apa yang bisa dilakukannya? Ketika disiksa istrinya, marah betul, makin dicaci makilah si Abu Jahal tadi, ya kan? Makin marahlah Abu Jahal, maka ditusuk. Satu mati, dan beliau Sumayyah radhiyallahu anha menjadi orang wanita pertama yang syahid, ya, fisabilillah, untuk mempertahankan agama ini. Baru kemudian yang kedua Yasir tadi, dipukul, disiksa, ya, tidak mempan juga. Apa yang dilakukan dalam beberapa riwayat disebutkan tangan sama kakinya diikat ke kuda sebelah kiri, tangan kaki kanan diikat dengan kuda sebelah kanan. Kemudian kuda ini didekatkan, setelah dekat dipukul kuat-kuat kuda tadi. Ketika larilah kuda itu, satu lari ke sana, satu lari ke sana, belah dua, lepas. Nauzubillah, sakit betul itu. Meninggal pelan-pelan. Dan Ammar menyaksikan itu, ayah dan ibunya disiksa dengan begitu kejamnya. Nauzubillah. Abu Jahal tak berhenti di sana, Bapak Ibu sekalian. Dilihat, sekarang kau Ammar, sekarang kau. Ibumu sudah mati, kau lihat. Ayah kau pun sudah mati, kau lihat. Sekarang kau yang akan mati. Tapi katanya, kau nggak akan mati secepat mereka berdua. Diancam betul. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, dikuliti, macam menguliti hewan kurban. Aku akan kuliti kau. Lalu kemudian aku siksa, aku bakar lagi. Setelah nanti kamu selesai dengan penyiksaan, baru aku bunuh kau nanti. Ammar melihat ayah ibunya mati disiksa sebagai seorang manusia, pingsan bangun lagi melihat itu, kena juga mentalnya. Dengan terpaksa beliau mengucapkan, ya Hubal yang agung. Kata Abu Jahal, ya, tapi aku belum puas. Lewat kebetulan unta di sana. Itu unta. Katakan, unta itu adalah Tuhanmu. Ya, unta adalah Tuhanku. Puas Abu Jahal. Ini nanti ya, tawa dia. Udah dilepaskanlah si Ammar tadi. Dilepaskan. Tidak mengaku begitu. Si Ammar pun setelah dilepaskan, betul-betul menyesal dia. Menangis dan merangkak-rangkak menuju ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam tadi. Dalam hatinya, kenapalah aku nggak mengikuti jejak ayah ibuku aja. Ayahku, ibuku sudah masuk surga, syahid fisabilillah. Sekarang aku dalam keadaan habis disiksa begini, kenapa nggak aku mati saja sekalian tadi ya? Begitu menyesal betul hatinya. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di depan rumah Arqam bin Abil Arqam, dilihat oleh Rasulullah. Kenapa engkau? Aku disiksa ya Rasulullah. Ayahku dan ibuku sudah mati disiksa oleh Abu Jahal. Maka kata Nabi, sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir,
fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji untuk kalian itu surga. Itulah Allah janjikan untuk keluarga Yasir tadi, ayahnya, ibunya, dan juga si Ammar tadi. Lalu si Ammar tadi tetap dia merasa menyesal, ya Rasulullah, halaktu, Rasulullah, aku sudah binasa ini. Kenapa? Tadi ketika disiksa ayahku mati, ibuku mati. Tapi ketika aku disiksa aku tidak tahan, ya Rasulullah. Aku katakan juga adalah Hubal adalah Tuhan yang agung. Aku katakan adalah unta yang lewat juga sebagai Tuhanku. Aku menyesal betul, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah engkau benar-benar dalam hatimu ingin mengucapkan yang ini? Ulangi lagi kata-kata seperti itu, kata Nabi. Artinya apa? Kalau dalam keadaan tersiksa, keadaan terpaksa, sedangkan hati itu masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak jadi masalah. Maka turun langsung surah An-Nahl 106 tadi, illa man ukriha, kecuali mereka yang terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya masih penuh dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang terjadi kepada Ammar bin Yasir tadi. Walaupun sebelumnya dia merasa, aduh habislah saya, sudah habis semua amal-amal saya. Enggak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha memandang hati kita, Bapak Ibu sekalian. Allah pandang keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Maka ini memang sesuai betul dengan hadis-hadis Nabi yang lain, innallaha la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Ya, Allah tidak memandang rupa kalian, tapi Allah memandang pada hati kalian. Dan ini sebenarnya dua sisi. Baik sisi yang seperti Ammar bin Yasir yang terpaksa mengucapkan kata-kata kafir sedangkan hatinya beriman, ataupun sebaliknya, mafhum mukhalafah namanya. Seandainya kita mengatakan kita beriman sedangkan hati kita kafir, maka ini seperti orang-orang munafik itu, ya. Ubay bin Salul, orang-orang munafik, mereka mengatakan dengan mulutnya beriman tapi hatinya sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kita di dalam amal-amal kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita melakukan satu amalan, melakukan satu pekerjaan, melakukan satu ibadah, kalaupun di lisan kita mengatakan A, atau pekerjaan kita melakukan A, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya. Amal yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sholat kita 5 waktu kita di masjid, tapi di dalam hati kita, kenapa kita sholat di masjid? Supaya nampak oleh orang. Nah, masa saya tokoh masyarakat tidak sholat di masjid? Oh, masa saya sudah haji ini nampak di masjid? Hati kita sholat di masjid karena ingin dilihat oleh orang lain. Allah yang tahu itu, orang lain tak tahu. Tapi Allah tahu itu. Orang-orang seperti ini masuk kategori orang-orang yang munafik. Mau berkurban pun demikian. Kenapa berkurban? Iyalah Ustaz, kalau saya tidak berkurban malu saya Ustaz. Saya orang besar di kampung ini, saya besar di kompleks ini, masa saya tidak berkurban? Malulah saya Ustaz. Apa kata dunia? Begitu. Maka kurbannya itu akan sia-sia. Dan juga sebaliknya, seandainya misal ya, di papan pengumuman kan ditulis tuh siapa nama-nama orang berkurban, ditulislah nama kita, ya. Sedangkan hati kita memang ikhlas lillahi ta'ala, memang kita ingin berkurban lillahi ta'ala, sudah kita kumpul-kumpulkan uang ini untuk berkurban lillahi ta'ala. Lalu ada orang mengatakan, lihatlah yang nama-nama di papan itu, memang mereka itu riak semuanya. Misalnya, mana tahu ada begitu kan? Ingin meruntuhkan iman kita itu, ingin meruntuhkan amal-amal kita. Jangan bergeming, gak ada masalah. Ucapan-ucapan orang itu tak jadi soal. Mau ditulis nama kita besar-besar pun tak jadi soal. Gak ada masalah. Kenapa? Karena memang kita benar-benar hati kita ikhlas untuk berkurban. Nah, jadi kalau misalnya pun nanti ada pertanyaan tentang masalah kurban, Ustaz, ditulis atau tidak Ustaz? Ikhlas atau enggak nih orang-orang yang menulis namanya? Tanya kepada hati kita masing-masing. Istafti qalbak.
Tanya pada diri kita, ini ibadah memang lillahi ta'ala atau linnas? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Ustaz, rasa-rasanya saya masih untuk manusia sekarang Ustaz. Enggak apa-apa, perbaiki niat itu. Karena belum disembelih itu sapinya, belum disembelih kurbannya, masih ada waktu untuk memperbaiki niat kita. Enggak ada masalah dengan itu. Kadang-kadang ada yang begitu jemaah sekalian. Mereka merasa, saya bukan tidak mau Ustaz ke masjid Ustaz, tapi nanti ria saya Ustaz kalau ke masjid. Tidak ada itu, tidak ada hubungannya dengan itu. Ria kok ke masjid, ya. Ke kafe nggak ria dia, ya. Kemana-mana nggak ria. Berkeliaran waktu lagi azan nggak ria dia, biasa aja. Tapi ke masjid ria katanya. Untuk berkurban ria. Enggak mau Ustaz, saya ria nanti Ustaz berkurban. Tapi giliran belanja banyak-banyak, makan tempat-tempat yang mahal, keluar uang berjuta-juta, tidak ada masalah sama dia. Jalan-jalan kemana? Ke Jogja misalnya, ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan tempat ibadah orang Buddha kan? Iya kan? Tapi nggak ada riak dia di sana katanya. Nggak ada, biasa aja. Ini kan salah. Bukan artinya kita melarang ke sana, enggak. Tapi janganlah kita malah menjadikan alasan-alasan pandangan manusia ini sebagai pembatal dari amalan-amalan kita. Jangan. Allah tuh memandang hati kita. Tenang aja lah. Yang penting kita perbaiki hati kita bahwa amalan kita semuanya lillahi ta'ala. Tidak peduli orang mau menyebut atau tak menyebut. Tak ada masalah dengan itu. Iman kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bahkan orang seperti Ammar bin Yasir yang mengatakan kata-kata kufur, kata-kata kafir, tetapi karena dia terpaksa, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam fikih, ini masuk dalam fikih kita. Terkait dengan masalah keterpaksaan ya, hanya ada dua hal yang kalaupun terpaksa kita tidak boleh melakukannya. Hanya ada dua. Apa itu? Yang pertama, dipaksa membunuh orang lain, maka haram kita membunuh orang lain. Kalau kamu tidak mau membunuh si fulan, saya bunuh kamu. Terpaksa lah Ustaz, saya bunuh orang itu Ustaz. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu. Ataupun yang kedua, dipaksa untuk berzina. Kalau kamu nggak berzina, saya bunuh kamu. Terpaksa saya berzina Ustaz. Tidak bisa. Haram. Ya, tetap itu haram. Karena kalau orang berzina walaupun awalnya kata terpaksa, berikutnya nggak terpaksa lagi itu. Ya, tidak mungkin orang bisa berzina dalam keadaan terpaksa. Pasti karena ada keinginan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil ibrah dari kisahnya Ammar bin Yasir, bagaimana beliau menampakkan keislamannya dan hatinya terus berada dalam keimanan apapun yang terjadi. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.